Haleluya. Sebelum saya mulai saudara, saya mau bercerita dulu. Cerita saya. Buat yang belum kenal saya, nama saya Elijah, seorang mahasiswa teologi yang bulan Februari ini akan masuk ke semester yang keempat saudara. Sebagai anak kuliahan dengan uang jajan dan hasil kerja sampingan yang pas-pasan, membuat saya berpikir keras bagaimana cara saya dapat menikmati makanan yang lezat, namun dengan harga yang ekonomis. Maksudnya kita mau dimanapun kita berada, mau di pulau apapun, mau di kota apapun, kita pasti cari makanan yang bisa kita nikmati. Betul saudara? Kita pasti secara tidak langsung akan, oh beta kepingin makan enak ya. Jadi dengan uang yang pas-pasan dan ya memang pas-pasan, saya berpikir bagaimana cara saya bisa makan makanan yang lezat, namun dengan harga yang ekonomis untuk di kantong. Akhirnya salah satu jalan keluar yang saya pilih, saya membuat sebuah weekly food plan atau jadi setiap awal minggu saya akan mempersiapkan makanan yang akan saya makan untuk 1 minggu ke depan. Jadi setiap awal minggu saya akan membuat suatu makanan mingguan yang porsinya lumayan banyak sekitar 6-7 porsi. Jadi setiap kali saya mau makan tinggal saya panaskan saja saudara. Namun kekurangannya di sini ada kekurangan di sini saudara. Total makanan yang saya masak lalu saya porsikan itu saudara hanya cukup untuk dimakan 1 kali sehari. Jadi hanya maksimal 5-6 porsi 1 kali masak. Jadi kalau saya sudah makan untuk makan siangnya, maka makan malamnya saya entah harus makan keluar atau saya harus masak dengan sisa makanan yang ada. Nah, jadi 1 kali saudara, ketika saya sudah makan makanan yang saya masak itu untuk pada waktu siang hari, untuk makanan siang hari. Nah, waktu malam itu saya tidak ada makanan lagi saudara. Kebetulan di kulkas itu sudah akhir minggu juga, jadi saya pikir kalau saya mau beli makanan lagi, saya mesti masak dari nol lagi dong. Kalau gitu, kalau saya mau makan di luar agak terlalu mahal. Jadi saya pikir, oke kalau gitu saya coba ke supermarket saja sekitar rumah. Siapa tahu ada yang diskon. Siapa tahu ada yang murah. Saya pergilah ke supermarket sekitar rumah. Nah ketika saya ke sana, itu memang saya tidak ada rencana mau makan di luar saudara. Dan saya lihat ada suatu makanan yang sedang diskon saudara. Siapa sih ini yang suka diskon? Siapa di sini pencinta barang murah? Itu saya tuh saudara. Setiap kita, amin, kita suka suatu hal yang gampang, yang murah, amin. Nah, makanan yang sedang diskon itu saudara, bisa kita tebak adalah mie instan. Dia sedang diskon 40% dari harga normal, lumayan saudara. Harga mie instan di tempat itu lumayan mahal. Harga mie instannya bisa kurang lebih sekitar $9 atau bisa sampai $10 satu pak besar. Jadi saya pikir, aduh jadi mumpung diskon nih saya ambil lah. Jadi mumpung diskon dan walaupun mama saya sudah sering kali memperingati saya untuk jangan terlalu sering makan mie instan. Karena katanya tidak baik saudara. Namun pada waktu itu tetap saja saya ambil. Karena mumpung diskon dan saya sudah lama tidak makan mie instan saudara. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya menyeduhnya lalu saya nikmatin saudara. Sembari saya makan saudara, tiba-tiba timbul pertanyaan di benak saya saudara. Kenapa mie yang lezat ini, mie yang sangat enak ini, kenapa disebut sebagai mie instan saudara? Apakah karena mie ini sudah dimasak sebelumnya sehingga saya tidak perlu memasaknya dari nol? Atau karena penyeduhan yang tidak lama? Atau karena saya masak tidak lama? Tidak sampai 5 menit bisa dihitung. Makanya dikatakan sebagai makanan instan. Namun saya pikir-pikir saudara, menurut saya tetap saja tidak instan. Kenapa saya bilang tidak instan saudara? Karena untuk mie yang saya nikmatin itu, mie yang lezat itu dapat dinikmati saudara. Sang penikmat kita, kalau kita mau memakannya, kita harus memprosesnya terlebih dahulu. Meskipun mudah, meskipun tidak sampai 5 menit, meskipun sangat mudah. Namun, bagi logika saya itu tidak instan saudara. Itu tetap saja kita harus memprosesnya. Karena apa saudara? Bukan berarti mie instan yang kita beli secara pakai bungkusnya yang ada bumbunya dan kawan-kawan. Kalau kita langsung makan bukan berarti tidak enak. Namun mie yang sudah diproses, mie yang sudah kita seduh, mie yang sudah kita campur semuanya baru kita makan akan jauh lebih enak dibandingkan mie yang masih kering, mie yang masih keras, yang mentah itu. Ataupun dengan makanan-makanan yang dibuat secara baru, secara fresh. Akan terasa lebih enaknya. Kenapa? Karena makanan itu sudah diproses dengan indah. Karena itu suatu hal yang diproses dengan indah, itu akan membutuhkan waktu saudara. Karena sesuatu yang membutuhkan waktu akan menghasilkan suatu hal yang indah saudara. Suatu hal yang luar biasa saudara. Begitu pula dengan kehidupan kita saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Saya teringat suatu kisah di Alkitab
yang sangat populer, saya percaya setiap kita sudah tahu kisah itu kisah Yusuf, saudara. Kisah yang sangat populer di Alkitab, yang seringkali sudah dihotbahkan di mana-mana. Mungkin sudah berapa kali dihotbahkan oleh Bapak Gembala saudara juga di tempat ini. Kita bisa lihat bahwa bagaimana kapasitas Yusuf diperbesar oleh Tuhan secara besar-besaran. Kita sudah seringkali mendengar bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Bagaimana Tuhan bawa Yusuf dari seorang remaja penggembala domba yang sangat dikasihi ayahnya, namun sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia sangat dikasihi, namun satu sisi dia juga sangat dibenci. Ia dijual sebagai budak ke Mesir. Ia dipenjara hingga ia menjadi orang nomor 1 di Mesir. Betapa luar biasa Tuhan memperbesar kapasitasnya. Betapa luar biasa Tuhan membawa dia dari tingkat ke tingkat. Tema gereja kita tahun ini, saudara, adalah greater grace, greater capacity. Tidak bisa bohong, saudara. Setiap kita ingin untuk kapasitas kita diperbesar. Siapa di sini yang tidak mau untuk kita dapat melakukan suatu hal yang lebih besar lagi dari sebelumnya? Pasti setiap kita mau, saudara. Betul tidak? Namun seperti mie instan tadi, saudara. Meskipun mie itu sudah dimasak sebelumnya, meskipun tidak membutuhkan waktu yang lama, namun tetap saja butuh untuk diproses. Ketika kita berdoa untuk meminta kapasitas kita diperbesar, kita tidak bisa tutup mata, saudara. Kita tidak bisa pura-pura tidak tahu kalau untuk diperbesar, kita perlu yang namanya diproses sama Tuhan. Kapasitas lama kita perlu untuk direnggangkan. Karena perbesaran kapasitas tidak terjadi secara instan, saudara. Perbesaran kapasitas perlu direnggangkan. Kapasitas lama saudara dan saya perlu direnggangkan, saudara. Begitu pula dengan olahraga, saudara. Ada yang hobi berolahraga di tempat ini? Kalau dikatakan dalam bahasa Inggris stretching, kalau bahasa Indonesianya pemanasan. Jadi sebelum saudara dan saya berolahraga, dikatakan ada baiknya untuk kita pemanasan terlebih dahulu. Kenapa kita pemanasan? Koreksi saya kalau saya salah ya, saudara. Karena pemanasan ini penting, kenapa, saudara? Karena kalau tubuh kita, otot kita tidak direnggangkan terlebih dahulu, nanti otot kita akan kaget, saudara, dan bisa cedera kalau langsung dipakai buat olahraga. Coba saudara bayangkan saudara mau ada maraton contohnya, 20 km. Lalu saudara tidak ada pemanasan, tidak ada latihan, dan saudara langsung terjun, langsung lari aja. Itu tidak sampai berapa kilo saudara sudah ya lewat. Karena harus direnggangkan, saudara, untuk kapasitas kita dapat diperbesar sama Tuhan. Mau tidak mau, perenggangan itu adalah suatu hal yang nyata, saudara. Saya mau undang saudara buat kita sama-sama belajar dari kisah Yusuf. Bagaimana Allah memperbesar kapasitas Yusuf. Bagaimana Allah merenggangkan kapasitas hidup Yusuf. Dan kenapa proses perenggangan kapasitas itu penting. Maka tema saya hari ini, saudara, adalah enjoy the stretching season. Nikmatilah musim perenggangan. Enjoy the stretching season. Mari kita masuk di Kejadian 37, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya mulai berkhotbah di sini, saudara. Tadi masih pengantar saja. Mari kita masuk. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Nah, ini sebelum di pasal sebelumnya, dituliskan keturunan-keturunan Yakub beserta dengan keluarganya, keturunan-keturunannya, dan sebelum-sebelumnya itu. Maka di sini katakan Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudara mereka. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, saudara, Joseph brought a bad report. Di dalam NKJV dikatakan Yusuf membawa sebuah berita buruk tentang keburukan saudara-saudaranya. Jadi dikatakan a bad report. Nah, dan bisa dilihat di sini, saudara, karena ini saudara-saudara mereka punya alasan kenapa mereka tidak suka sama dia. Karena dia membawa sebuah laporan yang buruk tentang saudara-saudara mereka, tentang kejahatan mereka. Sebuah kabar yang tidak enak pastinya, saudara. Kemudian alasan lain yang membuat saudara-saudaranya tidak menyukai Yusuf, karena ia anak yang paling dikasihi oleh ayahnya. Ia adalah anak emas di sini, saudara. Karena apa? Karena Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Dikatakan di situ, di ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa Yusuf itu adalah anaknya yang terakhir, anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Dia lahir pada masa tua Yakub. Ia dibuatkan jubah yang maha indah saudara. The robe of many colors dalam bahasa Inggrisnya. Jubah banyak warna. Jadi bukan cuma satu warna, cuma banyak warna. Dan pada zaman itu saudara, untuk mendapatkan warna itu sangat susah. Jadi proses untuk mendapatkan warna lalu kemudian jadi benang, kemudian dipepintal itu sangat mahal. Membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi saudara bisa bayangkan orang-orang pada zaman itu menggunakan baju yang biasa-biasa saja. Mungkin dengan satu warna atau mungkin dengan warna yang paling mudah didapatkan. Namun dia diberikan jubah banyak warna. Dia diberikan jubah yang sangat susah, sangat sulit untuk dibuatkan. Nah oleh karena itu saudara, tumbuhlah rasa iri hati di sini. Tumbuhlah rasa yang iri hati kepada Yusuf. Karena kenapa mereka sangat dikasihi gitu loh. Dan ini Yusuf dan Benyamin saudara. Anak ke-11 dan ke-12 dari Yakub. Anak terakhir dan kedua terakhir. Merupakan anak kesayangan Yakub. Karena mereka lahir dari seorang wanita, seorang istri kesayangan Yakub. Rahel. Rahel adalah wanita yang betul-betul diincar sama Yakub. Dia betul-betul ingin menikahinya, ingin mendapatkan keturunan darinya. Walaupun dia memiliki 4 orang istri pada saat itu. Namun hanya Rahel saudara. Dan di saat Rahel melahirkan Benyamin, Rahel meninggal saudara. Rahel meninggal. Oleh karena itu di sini ada timbul favoritism dalam keluarga, pilih kasih dalam keluarga. Ada timbul pilih kasih dari yang satu dan lainnya. Tindakan yang sangat sederhana sebenarnya saudara. Sangat sederhana yang dapat menghancurkan keutuhan sebuah keluarga. A dysfunction family, keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Keluarga yang tidak berfungsi dengan yang seharusnya. Ada timbul pilih kasih dalam keluarga itu saudara. Dimulai dari 4 orang istri, kemudian dari belasan anak. Bagaimana saudara bayangkan bisa mengatur semuanya itu. Mohon maaf saudara, bagi setiap orang tua di tempat ini mohon maaf. Saya berbicara dari sisi anak saudara. Kalau bapak dan ibu memiliki anak lebih dari satu, kasihilah mereka dengan sepenuhnya. Kasihilah mereka dengan seutuhnya, dengan ketidaksempurnaanmu. Bukan dengan kesempurnaanmu saudara, tapi dengan ketidaksempurnaanmu. Kasihilah mereka dengan seimbang. Seimbang bukan berarti 100% sama. Seimbang bukan berarti 100% harus mirip. Namun artinya kebutuhan cinta kasih masing-masing anak terpenuhi. Masing-masing anak diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda untuk memiliki kapasitas kasih yang berbeda-beda. Kapasitas yang untuk dikasihi yang berbeda-beda. Begitu pula bagi kita anak-anak muda tempat ini ataupun anak-anak yang di tempat ini. Selagi orang tuamu masih ada saudara, kasihanilah mereka dengan sepenuh hatimu. Hormati mereka karena Tuhan tidak asal-asalan menempatkan saudara dan saya dalam satu keluarga. Tuhan tidak sedang asal-asalan, tidak main asal pilih saja. Namun dia betul-betul memilih kita. Amin. Jadi jikalau orang terdekatmu telah mengecewakanmu saudara, jangan lagi taruh harapanmu pada mereka. Jangan lagi taruh ekspektasimu pada mereka. Jangan lagi taruh harapan yang terlalu tinggi-tinggi. Atau mendingan tidak usah kasih sama sekali. Jangan taruh apa-apa harapan sama mereka. Jangan percaya lagi saudara. Karena temukan harapanmu hanya pada Tuhan saudara. Karena Tuhan sumber pengharapan kita yang sejati Tuhan. Dikatakan di Roma 5, pengharapan yang tidak mengecewakan saudara. Tempatkan ekspektasimu yang setinggi-tinggi langit, setinggi-tingginya di hadapan Tuhan. Sang sumber pengharapan kita. Jangan di hadapan manusia, kita sama-sama tidak sempurna. Kita sama-sama ada kurangnya. Walaupun memang benar ada kelebihan, ada kekurangan, namun tidak ada yang sempurna. Jadi kasih manusia terbatas saudara. Cinta yang kita miliki sebagai manusia terbatas. Terbatas apa saudara? Tergantung masa hidup. Tergantung kapasitas kita untuk mengasihi. Kalau saudara sudah tidak ada lagi, saudara tidak mungkin dapat mengasihi orang lain lagi. Kalau kapasitas saudara untuk mengasihi sudah penuh, saudara tidak bisa mengasihi orang lain lagi. Namun kasih Allah tidak terbatas saudara. Kasih Allah tidak terbatas. Maka poin pertama, kenapa kita harus menikmati dan kita dapat menikmati? Karena kita dapat mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Melalui musim perenggangan, kita akan mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Di Roma 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dikatakan bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Orang-orang durhaka. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Dia tidak katakan untuk orang yang durhaka loh saudara, untuk orang yang benar.
Tidak mudah buat seorang yang mati, buat orang yang benar, apalagi orang yang durhaka, saudara. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saudara. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, Tuhan, saudara. Allah Bapa tunjukkan kasih-Nya buat setiap kita dengan mengirimkan Kristus, saudara, anak tunggalnya satu-satunya untuk mati bagi kita orang-orang durhaka yang masih berdosa. Karena apa, saudara? Karena kedatangannya di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, aku di situ siapa, saudara? Yesus. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang dalam kehidupan kita, saudara, dalam dunia kita, agar kita dapat hidup, bukan sekedar hidup biasa-biasa saja, saudara. Bukan sekedar hidup yang asal hidup, namun hidup yang mempunyai segala kelimpahan, dalam segala kelimpahannya. Dalam segala kelimpahannya, saudara. Kita diciptakan bukan untuk hidup dalam biasa-biasa saja, saudara. Karena terlalu mahal darah Tuhan Yesus buat setiap kita untuk kita hidup biasa-biasa. Terlalu mahal pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu buat setiap kita untuk hidup biasa-biasa saja. Terlalu mahal, saudara, terlalu berharga. Ia hadir untuk memulihkan kasih mula-mula, saudara. Kasih yang telah dihancurkan dan dikorupsi oleh iblis di Taman Eden. Di Taman Eden kasih itu telah dikorupsi. Namun 2000 tahun yang lalu ketika Yesus disalibkan dan dia mati dan dia bangkit. Dia merestorasi kembali, dia memperbaiki kembali. Dia menyelamatkan kembali. Ia hadir untuk memulihkan kasih mula-mula, saudara. Ibrani 2 ayat 9 berkata bahwa tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, saudara, yaitu Yesus. Oleh karena penderitaan maut ia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi manusia. Untuk apa dia mengalami maut buat manusia, saudara? Manusia yang buat dosa kok. Manusia yang memilih untuk mau coba jadi Tuhan dengan kekuatan sendiri kok. Manusia yang jatuh sendiri kok, kenapa ke Tuhan mau datang, saudara? Karena ia harus menjadi manusia, agar dia bisa mengambil upah dosa manusia. Dia menjadi lebih rendah dari malaikat untuk membuktikan bahwa I really love you. Aku sungguh mengasihimu. Kasihku sungguh-sungguh besar buat setiap kamu. Agar melalui dia, saudara, setiap kuasa yang telah membelenggu manusia, setiap kuasa yang telah membelenggu setiap kita dapat dibebaskan. Dapat dihancurkan melalui dia, melalui pengorbanan dia. Supaya oleh kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Oleh semua manusia, bagi semua manusia. Oleh kasih karunia Allah, saudara. Supaya kita sadar, saudara, bahwa kasih dan keselamatan yang kita terima secara cuma-cuma, pembenaran yang saudara dan saya terima secara cuma-cuma, itu tidak murahan. Itu tidak murahan, saudara, yang kita terima. Walaupun secara cuma-cuman, cuma-cuma di situ bukan berarti terlalu murah, namun terlalu mahal sehingga tidak ada manusia yang mampu untuk menggapainya. Tidak ada manusia yang mampu untuk membelinya. Maaf kata. Dan oleh kasih karunia yang kita terima, saudara, yang secara cuma-cuma itu kita dapat mengenal sang kasih karunia itu. Tuhan Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Oleh karena kita yang menjadi miskin, dikatakan di 2 Korintus. Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin, saudara. Suatu kali Yesus pernah berkata, saudara, akulah air hidup. Barang siapa minum daripadaku, ia takkan haus lagi. Namun akan menjadi mata air yang akan terus mengalir. Ini sangat populer, saudara. Yesus berkata kepada seorang wanita Samaria di Yohanes pasal yang keempat. Di saat ia sedang melintasi daerah Samaria. Dan ia duduk di pinggir sumur Yakub. Kemudian datang seorang wanita ingin menimba air, saudara. Lalu tiba-tiba Yesus meminta air pada perempuan itu. Dikatakan, berilah aku minum. Ia berkata, berilah aku minum. Lalu perempuan itu berkata, saudara, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku?
Kenapa saudara? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dikatakan di Yohanes 4 ayat 10-14, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Engkau tidak punya ember. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus di sini apa saudara? Kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada yang menarik di ayat yang ke-10 saudara. Ada yang sangat menarik. Niscaya, saya mau highlight di bagian niscaya saudara. Engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Apa maksudnya di situ saudara? Kenapa Tuhan Yesus bilang engkau telah meminta kepadanya? Dia mau ngomong seperti ini saudara. Seolah-olah Yesus mau bilang ketika engkau berjumpa denganku, sadar tidak sadar engkau sudah berjumpa dengan sang air hidup itu sendiri. Dan itu tersedia buat kamu minum. Tersedia buat setiap kita untuk kita minum. Namun pertanyaannya, apakah kamu mau dan akan segera menikmatinya? Apakah kita mau dan segera untuk menikmatinya? Dikatakan bahwa 4 ayat 13, barang siapa minum air ini, air yang di sumur Yakub itu, ia akan haus lagi. Di ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air saudara. Di dalam dirinya yang akan terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Itu melambangkan sebuah kepuasan saudara. Itu melambangkan sebuah kepuasan. Sebuah haus, kalau saudara haus sekali habis lari contohnya, habis berolahraga, lalu saudara minum air, itu seperti lega sekali. Seperti puas sekali, seperti ada yang mengalir dari dalam hidup saudara. Boleh minum airnya sama saja. Jadi ada sesuatu yang mengalir dari dalam diri kita saudara. Seperti ada yang mengalir. Artinya ketika kita meminum daripada sang air hidup saudara. Ketika kita menikmati sang air hidup yang adalah pribadi Yesus sendiri. Kita akan dipuaskan. Setiap kekosongan dalam dirimu, dalam hidup saya, dalam hidup saudara dan saya akan dipuaskan. Setiap kekosongan akan diisi, setiap ketidakpuasan akan dipuaskan saudara. Dan dikatakan tidak hanya dipuaskan saudara, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Namun akan mengalir bagaikan mata air dari dalam hidupmu. Air yang saudara dan saya nikmati, Kristus yang ada di dalam kita saudara, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Didesain tidak hanya untuk diri kita sendiri, diciptakan bukan untuk saudara dan saya nikmatin sendiri saudara. Namun juga jadi berkat bagi sekeliling kita. Menjadi pertolongan buat sekeliling kita. Menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita saudara. Kemudian ia juga berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia takkan lapar lagi. Yohanes 6 ayat 35 berkata bahwa kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dikatakan bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi setiap kali kita dan saudara dan saya, ketika kita datang kepada Yesus, itu seperti engkau sedang makan dan minum daripada Yesus. Itu seperti saudara sedang memakan dagingnya Yesus. Seperti saudara sedang menikmati Yesus. Ketika saudara datang sama dia dipuaskan saudara. Karena engkau akan dikenyangkan, engkau akan dipuaskan. Karena lapar berbicara mengenai banyak hal saudara. Lapar tidak selamanya berbicara mengenai makanan. Lapar bisa berbicara tentang lapar akan uang, lapar akan atensi, lapar akan apapun itu saudara. Saudara yang jawab sendiri. Lapar akan banyak hal. Lapar tidak selamanya tentang lapar akan makanan. Namun ketika kita datang, kita terus makan, kita terus minum daripada Yesus. Kita semakin disadarkan bahwa
artinya lebih dari cukup adalah Yesus? Apa artinya lebih dari cukup dalam hidup ini? Ketika saudara nikmati Yesus terus-menerus, akan mengalir air bagaikan mata air dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi setiap orang saudara. Engkau akan dipuaskan. Dan kemudian ia juga berkata, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 berkata bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Terang dunia saudara, pertama kali muncul di Alkitab, di kitab Kejadian. Di saat Allah menciptakan dunia, dikatakan dunia gelap gulita. Lalu kemudian yang pertama dia ciptakan apa saudara? Terang. Diciptakan terang dan gelap. Diciptakan di permulaan dunia. Sama dengan kita saudara hari ini. Kita sebagai gereja dipanggil untuk keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Jadi ketika kita memilih untuk mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, kita sedang memulai sebuah permulaan yang baru bersama dengan Kristus. Kita sedang memulai suatu pekerjaan yang baru bersama dengan Kristus. Dia mengundang kita untuk melakukannya bersama-sama. Dia mengundang saudara untuk bersama-sama melakukan pekerjaan sorga, saudara. Kita memulai suatu pekerjaan yang baru. Dan kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, saudara, dikatakan mempunyai terang hidup. Selama proses perenggangan ini, saudara, kita dituntun Tuhan untuk mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Selama proses perenggangan ini, saudara, Ia akan menuntun kita pada perbesaran kapasitas. Kapasitas apa? Kapasitas mengasihi kita. Kapasitas mengasihi kita. Kapasitas kita untuk lebih lagi mencintai Allah dan lebih lagi mencintai gerejanya akan diperbesar. Kapasitas kita untuk mencintai Allah dan kapasitas kita untuk mencintai gerejanya akan diperbesar. Kenapa saya bilang begitu saudara? Karena tidak bisa bohong, kita manusia biasa, kita masih punya daging, kita tidak sempurna. Kadang-kadang bisa Tuhan yang lebih besar, kadang-kadang bisa uang yang lebih besar, kadang-kadang bisa Tuhan yang lebih besar, kadang-kadang bisa yang lain yang lebih besar. Kadang-kadang kita bisa cintai Tuhan luar biasa. Kadang-kadang kita bisa bilang Tuhan engkau di mana? Kadang-kadang kita bisa bilang Tuhan engkau ada tidur kok atau bagaimana? Tujuannya apa saudara sebenarnya? Hanya satu saudara, hanya satu tujuannya saudara. Untuk memanifestasikan Kristus dari hidup kita. Akan semakin kita serupa dengan Kristus. Jadi tujuan Allah memperbesar kapasitas kasih kita. Agar kita punya kapasitas kasih, dapat kita memanifestasikan Kristus melalui hidup kita. Memanifestasikan kabar baik itu yang kita terima secara cuma-cuma melalui hidup kita, melalui kasih kita. Pertanyaannya kenapa harus memanifestasikan Kristus? Kenapa setiap kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Siapa di sini pernah dengar khotbah serupa dengan Kristus? Atau bilang tujuan kita hidup untuk menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Yesus. Kenapa saudara? Jawabannya sangat simpel. Karena dunia butuh Kristus. Dunia butuh Kristus. Dunia semakin hari semakin gelap. Dunia membutuhkan sang terang dunia untuk menerangi kegelapan yang ada saudara. Dunia ini sudah terlalu gelap, sudah terlalu hancur. Orang-orang makin hari makin haus dan lapar akan pujian. Orang-orang makin hari makin lapar dan haus akan uang, akan atensi. Dunia membutuhkan Yesus yang adalah roti hidup dan air hidup untuk memenuhi mereka, memuaskan hati mereka. Untuk memuaskan setiap kekosongan. Itulah mengapa dunia membutuhkan Kristus saudara. Dunia butuh Kristus. Agar setiap yang lapar dan yang haus dipuaskan. Agar setiap yang lapar dan yang haus mengenal Kristus. Dapat menikmatinya. Dapat makan dan minum daripadanya. Agar ia dapat mendapatkan kepuasan. Amin saudara. Maka nikmatilah musim perenggangan itu saudara. Karena melalui musim perenggangan, kapasitasmu akan diperbesar. Saya tidak tahu, mungkin hari ini adalah musim perengganganmu. Saya tidak tahu, mungkin kemarin adalah musim perengganganmu. Atau saya juga tidak tahu, mungkin besok adalah musim perengganganmu, waktu untuk engkau direnggangkan sama Tuhan. Kita tidak pernah tahu, we never know. Namun satu hal yang saya mau katakan, nikmati itu saudara, nikmatilah musim perenggangan itu saudara. Karena kapasitasmu akan diperbesar.
Kejadian 37 ayat 5 sampai 11 dikatakan pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Karena mimpinya saudara, Yusuf semakin dibenci dan dicemooh oleh keluarganya. Kenapa? Karena dikatakan berkas-berkas gandummu akan sujud menyembah pada berkas-berkas gandumku. Itu memang kenyataannya nanti akan terjadi pada waktu yang ke depan, di waktu di Mesir mereka akan datang kepada Yusuf dan minta berkas gandum. Namun, apakah ini suatu hal yang dewasa saudara ketika dia tahu kondisi keluarganya yang sedang tidak baik, kondisi keluarganya yang sedang tidak kondusif untuk bercerita suatu mimpi yang seperti ini, menurut saya itu lumayan tidak dewasa saudara. Dan mimpi bisa menjadi suatu hal yang visual, atau bisa juga cita-cita dan keinginanmu di masa depan. Bisa jadi secara visual engkau tidur dan engkau bermimpi sesuatu, atau juga engkau memiliki impian, cita-cita, keinginan yang ingin saudara gapai di tahun-tahun yang akan datang, di waktu-waktu yang di depan, di musim-musim yang akan datang. Mimpi dapat menjadi cara Tuhan saudara untuk berbicara pada kita, alat komunikasi Tuhan. Mungkin ada dari saudara yang mendapatkan mimpi yang saudara percaya itu dari Tuhan. Yang saudara percaya itu Tuhan yang tuntun, saudara Tuhan yang kasih saudara. Namun jangan terima mentah-mentah saudara. Uji terlebih dahulu dengan Alkitab. Apakah mimpi yang saudara terima itu sejalan dengan firman Tuhan? Apakah itu selaras dengan firman Tuhan? Apakah itu selaras dengan apa yang dijanjikan Tuhan? Apakah itu sejalan dengan kehendak Tuhan? Siapa di sini yang pernah dapat mimpi yang dipercaya dari Tuhan namun tidak sepenuhnya jelas? Walaupun sudah sejalan dengan Alkitab, sudah percaya ini dari Tuhan nih. Coba ngobrol dengan konselor apa segala macam. Dan oh ini dari Tuhan nih, pasti ini mimpi nih. Namun soalnya jelas dia punya mimpi, maksudnya belum sepenuhnya jelas. Tidak sepenuhnya jelas berbeda dengan membingungkan saudara. Tidak sepenuhnya jelas berbeda. Karena kalau membingungkan, artinya saudara tidak ada gambaran sama sekali. Seperti saudara pergi ke suatu tempat yang sangat ramai, tempat itu sangat ramai dan padat sekali. Tempatnya sangat berkelok-kelok dan saudara tidak tahu kemana pergi dan kemana pulang. Saudara tersesat di situ. Namun yang belum jelas sepenuhnya artinya di tangan saudara sudah ada gambaran kecil. Walaupun belum sepenuhnya. Meskipun itu kecil, namun itu sangat berarti saudara. Saya percaya mimpi yang membingungkan bukan dari Tuhan saudara. Seperti itu bukan dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena apa yang dari Tuhan tidak akan membingungkan saudara. Karena apa yang dari Tuhan, dia yang akan menuntun saudara untuk menggapainya. Dia yang akan berjalan bersama-sama dengan saudara untuk menggapai mimpi itu. Mimpi yang Yusuf dapat dari Tuhan itu masih sungguh abstrak saudara. Sungguh belum 100% jelas. Belum sepenuhnya jelas. Maka poin kedua saudara, melalui proses perenggangan, Tuhan mau kita untuk tetap bermimpi dan jangan berhenti percaya. Tuhan mau kita untuk tetap bermimpi dan jangan berhenti percaya. Mungkin seringkali ada mimpi yang Tuhan taruh dalam hidupmu yang belum terlalu jelas. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau untuk saudara dan saya kita sepenuhnya bergantung sama Dia. Tuhan mau setiap kita untuk terus minta sama Tuhan every detail. Setiap detail-detail kecil, setiap hal-hal terkecil saudara. Tuhan mau untuk kita tanya sama Dia. Atau bisa jadi Tuhan kasih kamu gambaran besarnya saja. Gambaran besar bagaimana akan terjadi, bagaimana masa depan itu kelihatannya seperti apa penglihatan yang kamu dapatkan. Dan kamu tidak mendapatkan gambaran kecilnya sama sekali. Keep asking God, tanyakan Tuhan. Tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan berdoa. Melalui firman Tuhan, minta Tuhan wahyukan jalannya saudara. Minta Tuhan wahyukan jalan dan janjinya seutuhnya pada hidupmu. Namun lebih dari itu tuntunannya Tuhan saudara. Karena Tuhan mau kita untuk nikmati prosesnya saudara.
Seakan ia mengundang saudara dan saya untuk bekerja sama dalam prosesnya. Bukan berarti dia tidak mampu kalau tidak ada saudara. Bukan berarti dia butuh pertolongan. Namun dia mengundang kerjasama. Artinya ia ingin mengatakan bahwa, ayo saya undang kamu untuk bekerja bagi kerajaan sorga. Bagi kita menggapai sama-sama mimpimu. Dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanmu. Kalau saudara tidak yakin dengan apa yang kita mimpikan saudara, stop bertanya pada orang-orang sekitar. Stop bertanya pada orang-orang pintar. Stop pergi kepada orang-orang pintar di sekelilingmu dan tanyakan saja pada sang hikmat itu. Sang hikmat Allah, pada Yesus. Jangan terburu-buru, sabar. Semuanya ada waktunya dikatakan. Semuanya ada waktunya. Tanya sama Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Nikmati prosesnya karena ketika Tuhan yang berjanji, Ia yang menepati. Ketika Ia yang memulai, Ia juga yang akan mengakhiri. Ketika Ia yang berjanji, Ia yang akan menepati. Ketika Ia yang memulai pekerjaan baik dalam hidupmu, Ia yang akan mengakhirinya. Agar setiap kemuliaan itu buat Tuhan saudara. Agar saudara tidak bisa berkata bahwa aku mampu tanpa Tuhan. Agar saudara bisa bilang, aku mampu tanpa Tuhan. It's no. Kita tidak mampu tanpa Tuhan, saudara. Karena ketika Ia memberikan mimpi itu bagimu, saudara, Ia juga yang akan menjadi sumber pertolongan bagimu. Ia menjadi sumber kekuatan bagimu. Agar setiap kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Kejadian 37 ayat 12-14. Kita lanjutkan. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Syichem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukanlah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Syichem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka, sahut Yusuf. Ya Bapa, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Syichem. 18-20 berkata bahwa dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Jadi ketika ia datang, ia sudah kelihatan dari mereka. Saudara-saudaranya sudah kelihatan parasnya, sudah kelihatan dari jauh kalau Yusuf itu sedang datang, saudara. Sebelum ia dekat, mereka telah bermufakat mencari daya dan upaya untuk membunuhnya, saudara. Kata mereka kepada yang lain, lihat, tukang mimpi itu datang. Tukang mimpi. Dia tidak bilang anak kesayangan Bapak itu atau saudara kita, adik kita. Tukang mimpi. Si pemimpi itu sedang datang ke sini. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam suatu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Kita akan lihat bagaimana jadinya mimpi itu, sang pemimpi. Bagaimana mimpi dari sang pemimpi itu akan berakhir. Dari kisah Yusuf ini kita dapat belajar satu hal penting, saudara. Bahwa tidak semua mimpi perlu kita bagikan. Tidak semua mimpi perlu untuk kita share. Tidak semua mimpi yang saudara terima dapat menjadi berkat buat orang lain. Tidak semua mimpi, saudara. Karena ada mimpi-mimpi yang dari Tuhan, yang Tuhan kasih bagi dirimu secara spesifik, di waktu yang spesifik, di keadaan yang spesifik, untuk kemuliaan Tuhan, dalam waktu yang spesifik. Semuanya terkhususkan, saudara. Tidak semuanya kolektif, artinya tidak semuanya buat dibagikan. Namun ada banyak hal juga yang menjadi milik pribadimu dengan Tuhan. Tidak semua mimpi yang kita terima harus kita ceritakan. Dan meskipun di cerita ini orang sekitarmu, saudara, merendahkan engkau dan mengejek mimpi-mimpi kita, saudara, tetaplah bermimpi. Karena mimpi dan penglihatan itu dari Tuhan, saudara. Amin. Karena mimpi dan penglihatan itu bukan sekedar tidur, bangun, lalu lihat. No, namun semua itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Tuhan sudah kasih semuanya itu mimpi dan kelihatan. So keep on dreaming and never stop believing. Tetap bermimpi dan jangan berhenti untuk percaya. Namun tidak hanya bermimpi, saudara, tapi juga berdoa. Tanya Tuhan, minta Tuhan petunjuk. Baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, dikatakan saudara. Renungkanlah firman siang dan malam.
Karena apa? Karena firman Tuhan adalah petunjukmu. Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu bersama-sama dengan Allah, saudara. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan apa saudara dikatakan? Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan kita. Firman yang adalah pribadi Yesus sendiri. Ia berkata, akulah gembala yang baik. Ia berkata, akulah gembala yang baik. I am your good shepherd. Akulah gembala yang baik. Di Mazmur 23 berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ini sangat populer saudara. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu hal yang saya ingin saudara ingat dan bawa pulang hari ini. Kalau saudara sudah lupa yang tadi, it's fine. Ingat yang ini saudara. Tidak ada mimpi yang dari Tuhan yang sia-sia. No dreams wasted. Tidak ada mimpi-mimpi yang Tuhan berikan itu sia-sia, terbuang begitu saja. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan yang jamin. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Amin. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri, dia yang memberi. Maka dia juga yang akan mengerjakannya saudara. Khususnya buat anak-anak muda di tempat ini. Tidak ada mimpi yang sia-sia dalam hidupmu. Jangan pandang kondisimu jadi titik akhir hidupmu. Namun Tuhan yang kasih mimpi itu buat kamu karena dia tahu kalau dia sanggup untuk melakukannya buat kamu. Bukan saudara yang melakukannya, bukan kita. Kita bagian dari itu, namun Tuhan yang melakukannya. Amin saudara. Nikmatilah proses perenggangan itu saudara. Karena melalui proses perenggangan itu, kita akan dituntun Tuhan untuk poin nomor 3. Untuk mencintai proses dengan menikmati penyertaan dan anugerah Tuhan. Mencintai proses dan menikmati penyertaan dan anugerah Tuhan. Bagaimana kita dapat mencintai proses saudara? Proses itu bukan suatu hal yang enak, betul? Proses itu sangat tidak nyaman. Kita seringkali harus dipindahkan dari zona nyaman kita. Sama seperti Yusuf saudara. Di rumah ayahnya, ia memiliki segalanya. Ia bagaikan raja kecil di rumah. Ia memiliki jubah banyak warna. Ia bagaikan orang yang bangsawan sebagai pangeran di rumahnya. Di saat saudara-saudaranya harus menggembalakan domba sebagai mata pencaharian mereka, ia hanya menjadi tangan kanan sang ayah. Menjadi supervisor, menjadi pengelola gembala-gembala itu. Menjadi seorang gembala atas domba-domba itu. Dia menjadi tangan kanan sang ayah. Namun apa yang terjadi saudara? Tuhan izinkan untuk ia dijual, ia dijadikan budak di Mesir. Bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Ia dijual, dijadikan budak, di penjara. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama dia, bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Karena 3 kali saudara dikatakan di Kejadian 39 bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan melimpahkan kasih setianya. Tuhan beserta dengannya saudara. Tuhan melimpahkan kesetiaannya atas hidup Yakub. Seringkali Tuhan izinkan untuk setiap kita menjalani proses. Mungkin dalam hidup Yusuf sebagai proses penurunan. Yang awalnya dia tidur di kasur yang mungkin sangat mewah, bagaikan raja, istana, rumah yang sangat megah. Kali ini dia harus tidur di sumur yang kosong, sumur yang kering. Mungkin seringkali dalam hidup kita Tuhan izinkan ada season-season, musim-musim yang seolah-olah kita sedang mengalami turunan. Kita sedang mengalami musim-musim yang tidak enak. Ia dijual saudara, ia dijadikan budak. Kelihatannya sungguh tak ada harapan. Kelihatannya mimpinya sudah pupus. Mimpinya sudah habis di situ, mati, sudah di penjara. Mimpinya mati di sumur.
Namun Tuhan izinkan Yusuf untuk melewati proses persiapan. Proses perenggangan kapasitas. Tuhan merenggangkan, Tuhan memperbesar kapasitas Yusuf. Namun Tuhan yang kita sembah tidak tidur, saudara. Tuhan yang kita sembah, Ia Tuhan yang setia, Ia Tuhan yang baik, Ia Tuhan yang benar, Ia Tuhan yang adil. Tangannya tak kurang panjang dikatakan saudara, telinganya tak kurang tajam, matanya tak kurang tajam untuk melihat setiap keluh kesah hidup kita. Ia Tuhan yang sama yang turun jadi manusia, merasakan setiap apa yang kita rasakan. Ia dicobai, namun Ia tidak berbuat dosa. Ia dicobai oleh iblis, namun Dia tidak berdosa. Telinganya tidak kurang tajam, saudara, untuk mendengar tangisan air mata kita. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar setiap air mata yang turun dari mata kita. Dia tahu, Dia mengerti, saudara. Ia di penjara, kelihatannya mimpinya sia-sia, saudara. Di penjara yang kelihatannya tidak ada harapan, Ia di penjara yang kelihatannya Tuhan tidak ada, malah di saat Ia di penjara, Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat. Saya boleh undang tim PAW dan pemusik boleh naik kembali. Di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 berkata bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apapun kondisi yang sedang dia alami, kondisi terpuruk sekalipun, Tuhan melimpahkan kasih-Nya, melimpahkan kesetiaannya yang membuat setiap apa yang dia kerjakan berhasil, saudara. Yusuf dipertemukan dengan seorang juru minuman, juru makanan, juru perdagangan pada saat dia di penjara. Yang nanti kemudian akan membantu dia untuk memimpin bangsa Mesir melalui perdagangan bahan makanan. Ia dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, saudara. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Oleh karena perjumpaan itu, saudara, Yusuf juga dapat menerjemahkan mimpi Firaun, mimpi mereka yang di penjara. Kepala-kepala itu, saudara, yang kemudian karena itu dia dijadikan sebagai penguasa di Mesir. Yang mana akhirnya oleh karena itu Tuhan pertemukan kembali seorang penguasa di Mesir, Yusuf dan saudara-saudaranya. Tuhan pertemukan kembali seorang raja dari Mesir. Dia tidak hanya seorang anak ayah orang kaya biasa. Betul dia sangat kaya. Namun dia juga seorang raja di Mesir, seorang penguasa di Mesir. Dan oleh karena ia menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Ia menjadi berkat bagi generasi yang akan datang. Karena generasi itu akan menjadi bangsa Israel sampai pada hari ini. Ia menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa, pada generasi-generasi sampai ke depannya, saudara. Menjadi berkat bagi mereka yang awalnya mencela mimpinya. Menjadi berkat bagi mereka yang menjualnya sebagai budak. Menjadi harapan bagi mereka yang membuangnya di sumur itu untuk mereka tidak kelaparan. Menjadi harapan satu-satunya, saudara. Menjadi berkat bagi mereka yang merendahkan Yusuf serendah-rendahnya. Menjadi berkat dan harapan baginya. Dan ayat yang terakhir 41 sampai 50 yang 52. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya apa, saudara? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Dalam negeri kesengsaraan itu, saudara, Yusuf dapat bersaksi bahwa Allah yang ia sembah tidak tidur. Bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang setia. Allah yang ia sembah dapat bekerja bahkan di titik terendahnya sekalipun.
Allah yang menyertainya di saat ia menjadi pangeran di rumah ayahnya. Allah yang menyertainya dan melimpahkan kesetiaannya di saat ia dijual dan dijadikan budak. Allah yang menyertainya juga dan dilimpahkan kesetiaannya ketika ia menjadi penguasa di Mesir. Allah yang sama yang kita sembah, saudara. Allah Israel, Allah yang sama yang kita sembah adalah Allah yang menyertai dan melimpahi Yusuf. Dan hari ini dia mau untuk menyertai dan melimpahi hidupmu. Dia Allah yang sama ingin melimpahi hidupmu dengan kesetiaannya. Ingin menyertai perjalananmu dengan dia. Di saat musim-musim perenggangan, saudara, mungkin tidak enak. Dan jelas tidak enak. Namun kita dapat belajar untuk mencintai proses. Dan kita terus menerus menikmati penyertaan dan kasih setia Tuhan. Ia Allah yang sama yang membelah laut merah, saudara. Allah yang meredahkan badai. Allah yang membangkitkan orang mati. Allah sang pembuat mujizat sejati. Allah yang sama yang akan beserta dengan hidupmu sampai selama-lamanya. Allah yang sama yang akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Allah yang sama yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Allah yang sama yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, yang hari ini tinggal di dalam saudara masing-masing satu demi satu, saudara. Jadi apapun yang saudara alami hari-hari ini, apapun yang kita sedang alami, saudara, jangan pandang masalah kita, kondisi kita, situasi kita sebagai titik terakhir hidup kita. Habislah sudah hidupku. Tapi pandang itu sebagai proses Tuhan untuk mempersiapkan saudara dan saya. Untuk diperenggang, saudara, untuk membesar kapasitas hidup kita sesuai dengan rencananya. So be ready to be stretched. Bersiaplah untuk direnggangkan. Dan nikmatilah masa perenggangan itu. Karena itu tidak akan datang kedua kalinya. Dengan masalah yang sama, dengan hal proses yang sama. Enjoy the process. Nikmatilah proses itu. Karena untuk suatu kapasitas kita dapat diperbesar. Kapasitas yang lama harus direnggangkan. Dan mulai dengan proses perenggangan itu, kita akan dituntun Tuhan untuk yang pertama mengerti arti dari kuasa kasih yang sesungguhnya. Dia akan menuntun kita untuk tetap bermimpi. No dreams wasted. Tetap bermimpi, tidak ada mimpi yang sia-sia. Dan sepenuhnya kita percaya dan bergantung pada Tuhan kita yang luar biasa. Terus kita mencintai proses dan menikmati penyertaan dan kesetiaan Tuhan yang berlimpah, saudara. Apapun yang saudara dan saya alami pada hari ini, saya sedang berbicara pada diri saya juga sekalian, saudara. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan kita tidak tidur. Tuhan kita yang kita sembah, tangannya tidak kurang panjang. Di Tuhan yang setia, saudara.